Kembali lagi dengan Bung Fauzi, salam ketua. Nah, kali ini kawan-kawan, saya kedatangan tamu luar biasa. Beliau ini adalah seorang yang mempunyai aura luar biasa, baik dari karirnya, mulai dari aktivis, kemudian akademisi, sampai pada titik terakhir insya Allah beliau akan menjadi politikus. Beliau ini dulu sering memberi wejangan-wejangan terkait dengan arahan politik ke depan, dan juga terkait pandangan-pandangan terkait dengan beberapa konstelasi eh, nasional maupun regional. Nah, saya sungguh sangat terhormat karena beliau mau meluangkan waktu dengan saya untuk berbicara beberapa hal yang mungkin nanti salah satunya yang sangat menarik ini, beliau nanti akan naik sebagai wali kota. Ini Amin, kawan-kawan amin. yang insya Allah menarik, dan pun kalau beliau nanti jadi wali kota, saya pengen jadi sekdanya. Gitu kira-kira. Nah, cukup dari saya. Sementara itu beliau ini berasal dari Kota Garam ya, Pak. Kota Garam. Beliau dari, kalau kita lihat dari namanya, beliau ada AS-nya. AS itu Ramadan AS ya, Pak. Ramadan AS. Bukan Assalamualaikum, tapi Ramadan AS itu asluhu Sampang. Itu ala wazninya saya tidak tahu. Tapi yang jelas beliau itu mempunyai banyak histori terkait dengan keaktivisannya beliau. Di zaman beliau juga menjadi seorang presiden mahasiswa, beliau memang sangat menginspirasi saya untuk kemudian terjun di titik-titik pergerakan pada zaman itu. Bahkan beliau dulu sempat menjerumuskan saya juga di badan eksekutif mahasiswa. Termasuk beliau sampai akhirnya saya sekarang suka sekali, termasuk dengan beliau. Nah, eh, abang Ramadan ini sekarang sedang berada di akademisi. Beliau seorang kaprodi. Beliau tidak hanya sebatas berangkat dari Kota Garam menyeberangi laut sampai ke Malang hanya sekedar mencari ilmu, tetapi juga mencari hasilnya ilmu. Kan begitu ya Pak ya? Betul. Karena banyak hasilnya segitu. Nah, untuk tidak lama-lama lagi dari saya, nanti ini beliau, saya akan menyapa beliau. Beliau ini beberapa apa yang disampaikan nanti sama beliau, saya manut karena beliau ini adalah senior saya. Baik, abang saya, sampai sampai ketemu lagi karena udah lama kita nggak ketemu kan Siap. begitu. Hampir 1 abad ya. NU Pak. Eh, iya, lama sekali kita tidak bertemu, dan kira-kira sekarang kabarnya bagaimana? Kabar masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Baik. Insya Allah Itu yang Tuhan itu terpenting. tetap baik. Nah, terus nah, Dari mana dulu nih? Kabar dari, sudah. dari segi ini mungkin ketenangan jiwa sampai Ya, lama sekali di Malang kalau lihat. kalau sudah Tuhan memberikan kebaikan, Nah, maka akan timbul jiwa seseorang merasa tenang. tenang Ya, gitu ya. tidak hanya tenang dalam makna orang yang meninggal, Mm-mm, maka orang hidup itu tenang karena apa? mm-mm, Karena dalam situasi terpuruk sekalipun kita harus bersyukur. Maka bersyukur sekali. mm-mm. Kemudian pada kesempatan yang cukup langka ketemu dengan Bung Fauzi. Bung Fauzi ini uh, apa ya, pemuda yang saya kira langka dari sisi lain ya, dari sisi lain.
tidak berbicara pada kapasitas intelektual, tapi manusia dilihat dari sisi keunikan. Apa yang unik dari seorang Bung Fauzi ya? Saya kira Tidak ada. pemilik channel apa? Channel Bung Fauzi ini, dia konsisten merawat nilai-nilai pergerakan. Ini penting. Masuk berarti. Oke. Saya kembali sama Abang, Bang. Kalau terkait dengan sekarang, kesibukan sekarang kan sebagai ketua Kaprodi ya. Lebih enak mana? Jadi aktivis atau Kaprodi? Kaprodi itu aktivis. Ya, jadi Gimana? Kaprodi atau ketua program studi, ketua apapun, di lembaga apapun, di organisasi apapun, dia aktivis. Karena aktivisme itu adalah memproduksi segala aktivitas, gitu kan, untuk memberikan manfaat besar kepada umat, masyarakat, warga, dan seterusnya. Ini enggak. Kalau ada pertanyaan lebih enak mana, sama-sama tidak enak. Berarti enggak enak itu ada di orang lain. Benar ya? Enak itu ada di orang. Enak ya jadi dosen itu enggak enak. Enak ya jadi guru itu enak itu ada di orang lain. Perspektifnya orang. Iya. Keuntungan yang menurut yang cukup menarik sebenarnya ketika teman-teman siapapun yang aktivis lalu terjun di dunia kampus misalnya kan, satu dia sudah pernah mengalami seperti mereka. Satu ya. Tapi kalau jadi dosen tidak punya background pergerakan, background aktivis, ketika menghadapi gesekan di tengah-tengah mahasiswa, maka dia emosional dan gampang angkat tangan. Mudah menyerah. Itu ya mudah menyerah. Itu satu. Ya. Enaknya. Yang kedua karena kita adalah pernah jadi pelaku, ya pelaku pergerakan, pernah jadi mahasiswa yang cukup kritis misalnya, maka ketika karma itu, saya nggak anggap karma ya. Ketika itu karma kembali, pengalaman saya cuma sederhana. Ya. Di mahasiswa kami itu ada mahasiswa yang saya kira kritisnya sudah di luar Nurul ya. Di luar Nurul itu saya sederhana. Bagaimana menyikapi pola-pola begitu? Kita ajak duduk bareng. Ya, kita ajak duduk bareng, kita diskusikan ya apa yang menjadi persoalan. Sepanjang dua alat bukti. Sepanjang dua alat bukti dia realistis menyampaikan apa, satu punya data. Gitu saja. Ya. Karena kalau aktivis tidak memiliki dua alat bukti, dia gampang ya diskak mati. Ya, oleh siapapun, oleh pejabat kampus dan seterusnya. Maka saya sesekali berpesan kepada teman-teman mahasiswa, terutama yang aktivis misalnya kan, jadilah aktivis yang satu realistis, dua berdasarkan fakta. Jangan sekali-kali bengak-bengok tapi tidak realistis. Nah, ini bedanya antara kaum intelektual dengan kaum yang primordial. Nah, kalau Abang sendiri kan tadi bicara tentang bagaimana ketika ada mahasiswa yang kemudian menjadi layaknya seperti Abang zaman dulu kan, sudah terjawab kan. Tapi saya tetap ingin bertanya bahwa tetap perbedaan antara Kaprodi dengan aktivis itu beda lah. Karena aktivis untuk melalui fasilitas kenyamanan kan jauh gitulah untuk ada di situ. Kalau Kaprodi kan saya rasa lebih nyaman. Iya, kalau begitu kan soal struktural ya. Iya. Jadi Kaprodi itu melekat pada jabatan. Sementara aktivis itu adalah status sosial. Ya, civil society kan. Ya. Ini penting. Jadi kalau soal kenyamanan, hampir tidak ada kenyamanan. Justru menjadi ketua program studi, ketua organisasi, selalu saya berpesan, kalau hanya menjadi ketua dan menjalankan rutinitas, itu sejatinya gagal. Ya, karena ketua itu harus menginspirasi dan mampu menggerakkan orang lain. Itu penting. Betul. Kan begitu kan? Iya. Dari berangkatnya, apakah impact daripada perjalanan Abang dulu dari mahasiswa sampai hari ini itu ada nggak kira-kira?
yang dirasakan hari ini? Selain tadi bisa misalnya komunikasi dengan mahasiswa langsung, kemudian ngopi dan sebagainya. Ada enggak? Karena dulu kan di zaman abang itu saya lihat eh, banyak sekali pergerakan-pergerakan, bahkan Dikit-dikit demo gitu ya. dikit-dikit demo, Demo dikit-dikit gitu ya. dikit demo, terus kemudian juga, tapi tidak jauh juga dengan apa stakeholder-stakeholder yang ada di kampus gitu. Artinya ini antara gerak dan apa eh, tujuan seorang mahasiswa pada saat itu. Iya, sebenarnya Mm, ya, kalau bicara tentang dampak ya, mm, impact itu, eh, pengalaman kita itu mm, menjadi penting mm, manakala kita sudah terjun ke dunia kerja. mm, Siapapun itu, ya. Kalau selama hidupnya, ya, mm, selama hidupnya atau selama menempuh pendidikan iya, misalnya kan, tidak punya pengalaman, mm, maka dalam dunia kerja dia akan cenderung pasif, pasif dan menunggu. Sehingga dalam bahasa sederhananya, eh, improvisasi diri itu tidak ada. mm, Dalam dunia aktivis itu kan improvisasi itu selalu muncul. Ya, diskusi, dialektika mm, mm, apa dan antar antar madhab itu ya, antar madhab, iya, antar gerakan dan betul. seterusnya itu kan membuat kita makin tajam dalam menganalisa, Mm, makin bijak dalam menyikapi. persoalan-persoalan ya, Iya, iya itu kan persoalan. melalui proses-proses dialektika yang bagus. Mm, Nah, sehingga kalau seperti saya misalnya, mm, lalu eh, terjun pada dunia akademisi mm, yang syarat dengan birokrasi, ya mm, kuncinya apa? Kuncinya bagi saya memastikan bahwa setiap mahasiswa yang kita temui mm, itu adalah aset bangsa. Pastikan mereka punya hak yang sama, pastikan mereka punya kesempatan yang sama. Untuk apa? Untuk menyiapkan masa depannya lebih baik. Nah, masa mm, depan lebih baik itu disiapkan tidak hanya berhenti pada ruang kelas, mm, tetapi ruang dialektika di luar ruang kelas itu penting. mm, Dan ini tidak banyak dipahami oleh teman-teman mahasiswa, sebagian, saya katakan sebagian besar ya mm, di kampus manapun. Apalagi kita berada pada wilayah Gensi ya, mm, wilayah Gensi di mana eh, ya mungkin kita juga mungkin mahasiswa separuh hidupnya ngeloni HP. Nah, itu kan serius ini betul betul betul. dengan lihat Sepakat itu. story. Ah, Nah, ah. lalu mereka satu ingin cepat lulus kan itu Oh, kan. iya betul. Sementara dia jarang masuk kelas, apalagi Mm, berdialektika. Nah, mm. tiba-tiba dia pengen lulus. Setelah lulus, justru ini menjadi beban negara. Oh iya, banyak pengangguran ya. Tidak mencintai. Tapi kan kalau melihat gini, menarik sekali tadi kalau dibahas tentang apa seorang dosen menyampaikan tendensi itu kan banyak tantangan sebenarnya. Jangan sampai menjadi beban negara kan begitu ya. Nah, tapi kalau melihat konstelasi hari ini kan seharusnya Gen Z itu lebih lebih apa? Lebih potensial daripada mahasiswa zaman biyen. Zaman dulu kan Iya, kata orang iya. Jawa zaman biyen gitu kan. Iya, iya. Kalau kalau dulu itu kan fasilitas kurang, misalnya kan gitu. Kalau hari ini misalnya dia mau berkembang, mau mengembangkan diri kan gampang. Ada banyak media yang mungkin lebih banyak diakses. Kemudian kalaupun belajar tentang konstelasi lebih gampang kan begitu. Apakah cuman seorang dosen itu hanya gini aja, belajar tentang buku ya sudah ini, tapi tidak pada saat tataran bagaimana pengaplikasikan pada pada saat di Iya. Lah iya, Gensi itu bicara Gensi itu adalah generasi potensial ya. Mhm, Tapi sisi lain ya, sisi lain kalau Gensi itu tadi separuh hidupnya mhm, ngeloni HP mhm, ya dengan improvisasi diri tidak banyak, mhm, dia akan tergilas zaman. Itu satu ya. mhm, Kemudian yang kedua, Gensi itu kalau tidak dioptimalkan maka dia cenderung menjadi kaum rebahan. mhm, Ini penelitian banyak orang melakukan penelitian itu ya. Fasilitas yang disiapkan hari ini ya ketimbang kemarin karena heeh, setiap orang ada zamannya gitu kan. betul, Persoalannya adalah
Ya, istilahnya pesan saya itu di tengah kecanggihan teknologi kita jangan sampai, oke, kita jangan sampai dikendalikan teknologi, justru kita yang mengendalikan teknologi. Itu penting. Tapi sekarang terbalik ya. Nah, kalau kita dikendalikan oleh teknologi, misalnya kan, maka produktivitas ya ya tidak maksimal, kemudian cenderung sisi negatifnya, akibatnya Facebook, akibatnya ini dan seterusnya. Kenapa? Karena satu, kita dikendalikan oleh teknologi, gitu. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, kita separuh hidupnya ngeloni HP, ngeloni media sosial, ya kan? Coba kita lihat ya, beberapa agensi yang kecanduan, ya, termasuk beberapa, jangankan masa remaja ya, misalnya kan. Saya juga kecanduan. Teman-teman mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa, coba diteliti misalnya. Iya. Kalau dulu zaman kita tidak punya WA, ya loh, WA laptop. Belum, laptop masih jarang, tapi produktivitas untuk betul-betul mencintai sebuah organisasi itu totalitas. Ya, sehingga dampaknya apa? Nah, kita lihat, ya contohnya Bung Fauzi ya, dampaknya dari totalitas dalam sebuah organisasi selesai. Dampaknya dirasakan hari ini. Kemudian pengabdian di masyarakat melalui PKH-nya, misalkan begitu toh. PKH-nya, kemudian Panwascamnya dulu, PPK-nya. Ini kan keseriusan mereka, teman-teman dulu itu menekuni. Kenapa? Karena tidak banyak dipengaruhi oleh media sosial pada kala itu. Nah, apakah sekarang? Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman Gen Z itu betul-betul kecanggihan teknologi ini menjadi sesuatu apa ya, istilah saya bargaining position. Nilai tawarmu apa di tengah teknologi? Oke, saya bisa menciptakan aplikasi A, B, C, ya kan? Di luar, nah, tantangan kita ke depan yang terakhir ini, tantangan kita adalah dua hal ya, di luar itu, kepemimpinan dan komunikasi. Ya, kemampuan kepemimpinan, kemampuan public speaking, komunikasi ini penting. Ya, karena apa? Karena kalau Gen Z hanya berkutat sama teknologi, bagaimana dia menerjemahkan kepada orang lain? Ya kan, public speaking penting. Nah, di samping itu, kepemimpinan, mengelola konflik, misalnya mengelola, mengorganizing SDM yang ada di sekitarnya. Nah, yang tidak banyak menjadi perhatian kita adalah public speaking ini, komunikasi. Ya, komunikasi yang kurang. Karena komunikasi tidak ada mata kuliahnya. Betul. Program studi apapun itu tidak ada mata kuliahnya yang khusus mengajarkan tentang komunikasi. Komunikasi ditemukan ketika teman-teman itu dibenturkan dengan aktivisme itu di luar ruang kelas. Begitu. Ya. Jadi begitu. Itu kalau tanggapannya si dosen ini. Kalau pandangan Gen Z ya sama dengan Pak dosen, tapi cara pandang saya berbeda. Justru kalau saya melihat melihat Gen Z ya. Gen Z mau tidak mau karena memang perkembangan hidupnya, dia hidupnya di zaman teknologi. Justru harus ada pola yang dimana mereka tidak harus lepas dari situ. Justru bagaimana hidup mereka dibesarkan dengan teknologi, mereka harus bisa bermanfaat gitu loh. Iya, makanya karena mereka hidupnya, jangan-jangan Gen Z ini di dalam kandungan sudah pegang HP gitu loh. Ibunya, Pak. Atau dia keluar gitu ya, brojol, sudah pegang HP, telepon mama, kita sudah keluar ini. Saya sari itu. Hanya saja ya, persoalan Gen Z ini menarik ketika ya tidak diimbangi dengan skill-skill ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kemampuan komunikasi, kemudian etika gitu ya. Etika. Bagaimana kita menyiapkan smart citizen ya. Ya, smart citizen ya, warga yang cerdas ya. Kalau tidak diimbangi dengan budi pekerti, etika, ya, etika itu lebih cenderung bagaimana mempertahankan kearifan lokal. Betul. Nah, nilai-nilai kearifan lokal ini di tengah
kesemrawutan teknologi, bahasa saya, di tengah kesemrawutan teknologi ini harus menjadi pondasi, gitu loh. Jadi kearifan lokal ini harus menjadi pondasi supaya apa? Di sisi lain teknologi canggih, ya, tapi di sisi lain kearifan lokal tetap eksis, tetap dijaga, tetap budaya tetap dirawat. aman ya. Iya, jangan sampai kemudian kalau terjadi apa disorientasi ya, sehingga membuat kesenjangan atau disparitas antar gensi barangkali, ya, sehingga mereka tidak mampu menjadi dirinya sendiri. Kalau saya jadi dosen itu sejak 2015. Jadi dosen tanda petik, bantu ngajar di kampus. Karena memang ya alumni itu sudah panggilan hati. Ya, kembali ke alma mater, bukan panggilan materi semata. Betul. Kalau materi yang menjadi fondasi, kita akan lelah untuk mentransformasikan kepada anak. Begitu caranya. Begini, meminjam istilahnya Gus Dovir itu, seorang filsuf kepanjen itu. Jadi kaum milenial itu dalam situasi hari ini itu lebih cenderung menjadi kaum rebahan. Ya, karena mereka lebih nyaman di kamar timbang bersosialisasi. Karena mudah kan, mudah mengakses juga, komunikasi juga. Nah, ini terkait itu tanggapan seorang dosen. Sekarang karena saya tadi memperkenalkan beliau ini akan maju sebagai wali kota, beneran itu. Jadi mau menjadi wali kota, saya pengen tahu sekali terkait dengan apa sih motivasinya untuk menjadi wali kota. Sedangkan ini calon dulu atau langsung wali kota ini? iya kan motivasi mau mencalonkan itu gimana gitu loh. Kok bisa sampai ke sana gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya berdoa semoga jadi saya jadi sekda nanti kan. Ya. Jadi pertama dilihat dari secara konstitusional ya. Secara konstitusional kita warga siapapun berhak berhak dipilih dan memilih. Betul. Itu kan satu. Yang kedua, siapapun ketika berhak dipilih dan memilih, dia akan melihat bagaimana bentuk keprihatinan dalam satu kota, lingkungan sekitar, untuk kemudian ingin ikut andil, ya, ikut andil, menyusun kebijakan, memberikan separuh waktunya untuk mengabdikan diri. Ya. Jadi siapapun yang ingin maju calon wali kota, saya memastikan dia berangkat dari atas keprihatinan. Keprihatinan itu bisa karena situasi ekonomi, situasi di kota tersebut misalnya kok stagnan, dia terpanggil. Ya. Jadi bicara prihatin nih, Bi. Ini anak Setiaji nih, Pak. Bicara prihatin berarti ada celah-celah kemarin yang kurang begitu ini ya, kurang bagus ya. Oh iya, kalau kurang bagus pasti ya. Nah, kalau kurang bagus itu pasti karena tidak ada satu orang pun kecuali malaikat ya. Nah, itu sempurna kalau sempurna. Kecuali malaikat sempurna. Maka bahasa saya begini. Jangan jadi pemimpin kalau tidak siap dikritik ya. Kritik contohnya ya. Kritik itu harus dijadikan sebagai suplemen. Oh iya. Itu penting ya. Maka bagi saya secara pribadi Malang ini udah bagus, udah api. Ya, api lah. Nah, sekarang harus lebih api. Nah, api yang saya usung ya, sebenarnya ini terkait dengan visi saya menuju kota Malang lebih api. Nah, api ini bukan sekedar diksi makna bagus baik, tetapi api ini memiliki konotasi yang saya kira elemen warga kota Malang itu juga akan terlibat aktif dalam konsep api itu gitu kan.
Lalu apa, kan pertanyaan begitu nanti. Iya. Api itu apa? A-nya itu adalah ya, Oh, ada. Oh aspiratif. ya, terus 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 Iya, terus. konotasi itu. Aspiratif yang disampaikan A-nya aspiratif. aspiratif. Maka pemerintah, Hmm. dinas apapun, dia harus menjadi lumbung aspirasi. Kalau bisa, jangan sampai warga itu datang, kalau bisa jemput. Jemput bola. Jemput dengan apa? Dengan membuat aplikasi. Hmm. Aspirasi dalam bentuk apapun, dinas-dinas itu harus punya. Begitu caranya. Ya, sehingga pelibatan warga negara atau warga kota itu baik yang punya teknologi yang canggih maupun tidak tersampaikan. Gitu loh, harus. Sehingga dua pola ini dia turun ke masyarakat. Satu, siapkan aplikasi yang menampung aspirasi itu semuanya. Wadah ya. Yang kedua P. P ini apa? P-nya ini peduli. Aspirasi kan? Ya. S-nya. Api. A-nya api ya. aspirasi, aspiratif. Ya, aspiratif. P-nya peduli. Peduli. Maka para pejabat siapapun, mulai dari tingkat kota misalnya sampai tingkat RT, ini harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Ya, peduli itu jangan nunggu warga itu sekarat. Jangan nunggu viral. Jangan nunggu ditegur, jangan. Peduli itu berangkat dari hati bagaimana lebih dekat dengan rakyat. Nah, lebih dekat itu konsepnya, ia akan mempertaruhkan ya waktu itu untuk kemaslahatan. Itu peduli. Ini adalah inovatif begitu. Karena tadi sudah aspirasinya dikumpulkan, ya kan, kemudian dikaji mana yang menjadi skala prioritas, muncullah rasa peduli. Nah, setelah itu lalu dieksekusi aspirasi tadi itu dengan pendekatan yang bernilai inovatif. Ya, I-nya inovatif, ya, programnya inovatif. Ya kan? Program apapun harus diarahkan bernilai inovasi. Apa inovasi itu? Ada nilai kebaruan. Ada nilai kebaruan. Jadi tidak stagnan misalnya kan. Program pemerintah apa yang sudah berjalan ya dikemas lagi supaya lebih berinovasi lagi. Ya. Saya kira hampir semua kepemimpinan daerah sudah memiliki nilai inovasi. Hanya saja ya kadang kita ini puas dengan satu hal. Tidak ingin mendongkrak apa nilai kebaruan berikutnya. Yang ketiga adalah K. Jadi K itu adalah kolaborasi. Karena sudah memiliki nilai inovasi tadi, maka wajib sunnah muakkad malah ini. Ya, sunnah muakkad berkolaborasi dengan seluruh elemen, seluruh stakeholder. Contoh, mau menyusun raperda apapun yang berkaitan dengan irigasi, yang berkaitan dengan tata ruang, undang aktivis-aktivis itu. Aktivis tata ruang, ya, pengamat kebijakan, semua harus dikolaborasikan sehingga raperda itu bukan semata-mata mengakomodir kepentingan politik, kepentingan politik penguasa ya kan, by design, tetapi raperda atau kebijakan apapun yang dihasilkan dari kolaborasi akan memiliki dampak atau efek domino kepada siapa? Kepada warga yang akibatnya muncul sense of belonging, rasa memiliki kota, rasa memiliki RT ini rasa memiliki, ini terbangun dengan sendirinya kalau sudah kolaborasi. Gitu. Ya, konsep api inilah kemudian kita coba tawarkan kepada warga, meskipun saya sendiri tidak memiliki background partai misalnya, tetapi siapapun yang bertekad bulat untuk maju calon wali kota dan telah ditetapkan oleh KPU misalnya, ya kolaborasi itu nggak bisa dihindari untuk sekarang. Kolaborasi mencapai untuk eksekusi lah. Iya, supaya misi, visi apapun mudah dieksekusi gitu ya. Kalau tidak kolaborasi dia akan ya jalan sendiri, timpang nanti. Jalan sendiri, merasa bisa itu kan. Saya ini merasa wali kota itu kan.
arogansi kebijakan yang saya kira tidak melalui kajian-kajian akademik, ya itu cenderung dinyinyir kan, cenderung dikritisi, tidak tepat. Dan kita lihat beberapa ini banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian dibatalkan, kemudian diralat, direvisi itu kan. Itu kan sikap-sikap apa ya, ceroboh lah bagi saya ya, ceroboh, gegabah gitu ya, tidak mempertimbangkan. Kan jadi lucu, sebuah kebijakan sudah diteken lalu ditarik lagi gitu kan, dikira kita ini main layangan gitu ya. Nah, bicara ke sana kan menarik sebenarnya, apik ya, apik tadi aspirasi, terus kemudian aspiratif ya, kemudian sampai pada titik kolaborasi. Ada memang yang saya melihat dari sudut pandang saya sebagai apa namanya, orang yang pernah ikut organisasi, bahwa memang ada sedikit pembungkaman di zaman rezim lalu gitu loh. Ada misalnya, nanti biar Bung Abe yang sampaikan, yang bertanya aja dari sini. Kalau saya lebih kepada ini, saya kok heran, setiap pemimpin di Kota Malang bukan merubah mindset masyarakatnya, tapi merubah taman balai kota, Pak. Itu piye ta? Itu gimana? Oh, ada istilah itu dulu itu. Itu gimana? Ada wagiman itu namanya. Wali kota gila taman. Nah, iya itu sampai sampai detik ini itu apa? Ya kalau yang dikejar itu adalah penghargaan Adipura. Ya, di mana salah satunya adalah soal taman, tata ruang. Ya, tidak henti-hentinya kita belum mampu masuk pada merubah paradigma. Jadi merubah paradigma itu memang butuh waktu. Cuman harus dimulai gitu loh. Tidak cukup satu periode, memang harus dimulai paradigma itu. Ya, bahwa kota ini atau suatu desa itu memang harus ditata secara kolaboratif dengan pelibatan elemen-elemen masyarakat, elemen warga ya, untuk menghasilkan sesuatu. Saya bahkan begini, jadikan kebijakan itu seperti bom, jangan seperti kembang api. Kembang api selesai. Kalau kebijakan itu jadi bom, rusak semua Kota Malang, Pak. Begini. Nah, ini nanti bisa salah tafsir ini ya. Kebijakan jadi bom ini ya, efek dominonya dapat. Oke. Meledaknya di Singosari. Oke. Sumawe merasakan. Ampel Gading merasakan. Dan saya kira ke depan harus begitu kebijakan. Jangan kembang api. Dan selesai. Selesai. Ya. Kalau bom enggak. Meledaknya di Malang, Bali merasakan, Madura merasakan. Ini yang dimaksudkan bahwa setiap kebijakan apapun harus mampu menjadi bom. Bagi siapa? Bagi warga. Sehingga bisa merasakan semua. Merata lah ya. Betul. Merata. Jangan jadi kembang api, hanya lingkungan eksekutif sama legislatif yang merasakan. Sementara yang miskin makin miskin. Kan begitu. Bapak ini merasakan sekarang begitu, Pak. Makanya maju. Ini menarik. Saya calon ya. Saya menambah dulu, Bang. Terkait dengan kalau calon kan terlalu serius ini. Bicara tentang kebijakan ya, aku tertarik dengan bom molotov tadi yang sampai ke Bali dulu. Jangan-jangan ini ledakan dari Ambrose ini yang masih ada. Dan gini, apa namanya? Ada satu kejadian dulu kawan-kawan ketika menyampaikan aspirasi. Saya meskipun saya bukan pelaku pada saat itu, saya sangat kecewa sebagai apa namanya, misalnya mewakili kawan-kawan pendatang aktivis itu banyak banner melintang di sana. Ini kota kami, jangan diganggu oleh pendatang dan lain sebagainya. Ketika menyuarakan, sempat itu kan di itu Malang dulu. kota damai. Nah, itu secara apa namanya, sudut pandang itu kan sangat merugikan Kota Malang sendiri, karena Kota Malang itu kan apa namanya, hidupnya juga tidak lepas dari orang pendatang juga kan gitu. Nah, itu secara pendapatan. Tapi secara apa namanya, sudut pandang aktivis gitu loh. Atau secara sudut pandang calon wali kota. Ini wali kota yang insya Allah jadi nih, Pak. Jadi soal fenomena itu yang harus dipahami adalah satu, kalau kita pendatang, kita nanya orang, maka etika, budaya, adat, istiadat berlaku. Ya.
kalau Kota Malang ini mendeklar dirinya sebagai kota yang damai, damai dalam sisi apa? Karena siapapun yang hidup di bumi pertiwi, dia memiliki hak yang sama. Betul. Dalam menyampaikan pendapat. Nah, ekspresi menyampaikan pendapat ini kan banyak pola. Ya, ada yang mereka memang pola turun jalan. Ya, turun jalan bagi saya bagian dari eksistensi. Ya, eksistensi diri, eksistensi organisasi sepanjang tidak merusak fasilitas umum, tidak mengganggu lalu lintas, dan terizin. Ada Sepanjang izinnya itu ya. harus terizin. Karena apa? Negara demokratis itu kan semua berdasarkan ketentuan hukum. Betul. Ya, diatur itu kan. Kalau ada seperti tadi yang disebutkan oleh Bung Fauzi misalnya, rasis soalnya Pak. Ya, bukan hanya rasis, saya kira itu oknum, ya, yang membuat itu oknum. Jadi oknum yang memang satu yang barangkali terbatas pengetahuannya, ya. Yang kedua sekat-sekat primordialisme ya di kota ini ternyata cukup kuat. Padahal tanpa kita pendatang semua ini. Pendatang gitu. Ya. Tanpa pendatang, siklus perekonomian kota tidak mungkin jalan. Nah, maka saya sering mengatakan bahwa Kota Malang ini menurut saya itu dulu ya zaman-zaman saya suka demo itu, Kota Malang ini sebagai kota pendusta. Nah, itu kan biografi ada kota pendusta. Ya. Jadi kota pendusta itu P-nya 8-nya pendidikan, kota pendidikan, industri dan pariwisata. Banyak yang tidak setuju waktu itu. Karena apa? Karena diksi yang dipakai ini diksi negatif. Sekarang begini, tergantung cara sudut pandang, ya kan? Kalau makna pendusta yang disematkan tentu ini tidak bagus. Tapi diksi pendusta yang kemudian disematkan menjadi konotasi ini menarik. Ya, karena sesuatu yang tidak terbiasa kemudian dilempar di publik gitu kan, itu akan cepat diingat oleh orang. Ya, kita ngomong Kota Malang sebagai kota pendidikan, ya, betul. Ya, kota industri ya, karena dulu sudah tidak asri lagi misalnya kan, kota wisatanya macam-macam ya Malang ini. Nah, bagaimana wisata tadi, industri dan pendidikan ini tanpa ditopang kita ini, ya pendatang apa namanya, seorang rantauners, ya rantauners ini yang rantauners sejati, ya orang perantau, menyuruh tidak mungkin perekonomian ini berjalan karena Malang ini harus menjadi kota kolaborasi, ya supaya naik kelas gitu loh. Untuk naik kelas maka kolaborasi. Kolaborasi itu tidak hanya di internal menurut saya. Siapapun yang ingin menaruhkan hidupnya, kan begitu kan? Ya. Barang siapa yang ingin mempertaruhkan hidupnya di Malang, niscaya dia akan siap-siap beririsan. Ini bukan hadis ini. Ya. Bukan hadis. Hadis apa bukan hadis? Ini bukan hadis ini. Bukan hadis. Jadi murni pernyataan saya. Maka siap beririsan, bergesekan. Ya. Kenapa? Ya. Karena bagi saya secara sosiologis Malang ini kan cukup beragam ya, cukup beragam, bahasa kerennya multikultural ya, kayak kampusnya namanya juga plural gitu ya. Hanya plural, semua agama datang dan seterusnya. Ini mestinya menjadi spirit ya, keberagaman ini menjadi spirit untuk tidak muncul lagi narasi-narasi seperti Bung Fauzi tadi bilang, spanduk yang dipakai. Nggak boleh. Kalau memang Kota Malang ini kota multikultural, plural, ya semua agama hidup dan seterusnya. Betul. Kalau itu bisa dilakukan, yakin Malang lebih api. Begitu. Baik, karena waktu kita sudah terlalu panjang ini Pak. Jadi gini, yang disampaikan beliau seorang aktivis, akademisi dan politikus ini bahwa memang
sangat realistis. Apa yang seharusnya pemimpin dari Kota Malang nantinya itu ya harus mampu bermanfaat untuk masyarakat Malang dan berkolaborasi. Itu satu hal yang menurut saya jarang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kota Malang. Artinya API itu memang tidak hanya sekedar dasar visi misi untuk kemudian mengegolkan beliau sebagai wali kota, tapi itu sebagian suara rakyat yang dikumpulkan jadi satu kata ya, API ya, API untuk menuju eksekusi yang lebih baik terkait Malang, lebih baik lagi. Kalau dulu Malang kan dikenal dengan kata apa namanya, Malang Ijo Royo Royo ya. Malang Ijo Royo Royo. Sekarang kan tidak ada Ijo Royo Royo. Sekarang adanya API. Begitu Pak ya? Malang Royo Royo. Malang API. Malang Royo Royo. Nah, artinya tadi ini disampaikan oleh beliau adalah berkaitan dengan nanti ke depan, mulai tadi bicara jinsi, mulai berbicara tentang pendidikan, sampai kepada titik di mana seorang pemimpin, kriteria pemimpin di Kota Malang itu luar biasa. Ya, saya berterima kasih atas waktunya dan bisa memberikan apa namanya wejangan-wejangan setelah lama kita tidak bertemu. Mungkin ada closing statement. Oke, thank you. Pertama tentu terima kasih ya. Jadi Bung Fauzi ini alumni yang tidak kekurangan aktivitas. Kok bisa? Ya. Alumni Unikama yang tidak kekurangan aktivitas. Ya. Bahkan terus mencari kesibukan, karena barang siapa yang mempersibukkan diri, niscaya dia akan bahagia. Amin. Jadi terima kasih ya, terima kasih banyak Bung Abi ya, Bung Abi yang saya kira juga masih mahasiswa, sobat Fausiner ini ya. Bung Fauzi ya. Bung Fauzi. Baik yang nonton maupun yang akan nonton besok, kan, bahwa menjadi diri sendiri itu penting. Ya, menjadi diri sendiri itu penting. Kita tidak mungkin mengandalkan garis keturunan, sementara kita tak pernah turun di tengah masyarakat. Kendati demikian, siapapun itu punya hak yang sama untuk memastikan memberikan kontribusi kepada warga lingkungan sekitar dengan cara-cara kita. Itu jauh lebih baik daripada dengan tidak punya cara. Terbaik. Nah, terima kasih abangku. Tadi apa yang disampaikan beliau kita sepakat, kita setuju bahwa memang apa yang disampaikan beliau, kita tidak bisa menggunakan garis keturunan kalau kita tidak pernah turun membuat garis itu sendiri, kan begitu ya. Salam Ketua.